Oh, saya jelaskan dulu. Far'un. Ini permasalahan cabang dari masalah yang tadi, yang menyangkut air mustakmal. Apa itu masalahnya? Kalau orang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam suatu bejana dengan niat al-ghasli anil hadas, dengan niat dia ingin menghilangkan hadas tangannya, atau tanpa niat lah, tapi dia memasukkannya itu setelah niat junub. Oke, setelah niat junub itu, atau taslis, atau setelah membasuh 3 kali lah, atau taslisi wajhil muhdis, atau setelah membasuh wajah orang berhadas 3 kali. Nah, atau ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan pertama. Nah, in qasadal iktisar, jadi airnya itu air apa? Mustakmal atau tidak? Nah, di sini sebutkan. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, orang berwudu memasukkan tangannya biqasdil ghasli anil hadas. Contoh, ini bejana, gelas ini bejana, Ustaz ingin berwudu. Nah, Ustaz masukkan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadas tangan gitu. Nah, atau tidak Ustaz niatkan. Nah, tapi ketika itu niat itu ada nanti setelah niat junub. Kalau misalnya orang yang menyelupkan tangannya ke bejana dalam keadaan dia berhadas kecil, maka bejana itu dihitung mustakmal setelah dia membasuh wajah. Paham ya? Contoh, ini ada bejana nih, airnya kurang dari 2 kulah, berarti airnya sedikit. Lalu Ustaz berwudu, Ustaz celupkan tangan, kan sebelum berwudu kan tubuh ini kan berhadas. Nah, Ustaz celupkan tangan, ambil air, basuh muka. Sah enggak basuh muka? Sah. Kenapa? Karena ini celupan untuk wajah. Berarti setelah Ustaz siram wajah, maka hilanglah hadas wajah ketika itu. Tapi tangan Ustaz masih berhadas. Nah, tangan masih berhadas. Kemudian Ustaz ingin mencelupkan yang kedua kali untuk membasuh tangan. Nah, kalau yang kedua kali ini untuk membasuh tangan, maka tatkala Ustaz angkat tangan Ustaz, air ini langsung mustakmal ya. Kenapa di wajah tidak? Karena tangan yang pertama kali Ustaz ambil air itu bukan untuk mengangkat hadas tangan, tapi untuk mengangkat hadas wajah, berarti tidak mustakmal ya. Jadi mustakmal itu kalau sudah datang waktu untuk membasuh tangan, lalu kita celupkan tangan, maka tatkala tangan diangkat langsung air bejana ini jadi mustakmal ya. Tidak boleh dipakai untuk kaki. Oke? Nah, lalu bagaimana Ustaz solusinya? Airnya cuma tinggal sedikit. Nah, maka ada namanya nanti niatul ightiraf namanya. Oke? Niatul al-ightiraf. Maka tatkala antum sudah membasuh wajah, ketika ingin mencelupkan tangan yang kedua kali untuk basuh tangan, antum niatkan dulu nawaitul ightirafa. Nah, saya berniat ightiraf. Ightiraf itu mencelupkan tangan ke dalam bejana. Kalau sudah antum niatkan itu, maka boleh antum celupkan tangan antum sering gitu. Kenapa? Karena antum sudah niat ightiraf, maka dia tidak akan jadi mustakmal. Oke? Nah, coba antum lihat di sini. Biqasdil ghasli anil hadas aula biqasdin ba'da niyatil junub au taslisi wajhil muhdis. Nah, atau dia memasukkan tangannya itu setelah membasuh wajah 3 kali bagi orang yang berhadas. Lah, berarti dia masukkan setelah basuh wajah, lalu dia masukkan untuk membasuh tangan, ya kan itu. Au ba'da ghuslatil ula. Nah, atau Ustaz masukkan tangan setelah basuhan wajah yang pertama. Apakah dihitung mustakmal nanti? Dihitung kalau Ustaz berniat cuma basuh wajah 1 kali aja. Oke, paham maksudnya? Contoh nih, Farel nih kan, dia berwudu, dia ingin yang wajib-wajib saja, basuh wajah 1 kali, tangan 1 kali. Maka bagi Farel nanti setelah basuh wajah pertama kali, untuk celupkan yang kedua baru dihitung mustakmal. Karena niatnya sejak awal dia ingin basuh yang pertama aja. Tapi kalau Ustaz enggak, Ustaz berniat berwudu itu membasuh sampai 3 kali. Berarti air yang bejana Ustaz akan dihitung mustakmal kalau sudah basuhan wajah yang ketiga kali.
Oke, kenapa? Kalau Ustaz sudah basuh wajah 3 kali, Ustaz celupkan untuk tangan, maka datanglah ketika itu waktu untuk membasuh tangan. Beda dengan Farel tadi. Farel tadi dia niatkan dia hanya mencukupkan 1 kali basuhan saja, yang wajib saja. Maka untuk yang kedua baru itu dihitung sebagai mustakmal bagi Farel. Kalau bagi Ustaz belum, karena Ustaz tadi meniatkan 3 kali. Oke, 3 kali. Maka untuk basuhan untuk celupan keempat baru dihitung mustakmal bagi Ustaz. Oke. Nah, di sini disebutkan au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan pertama yang kasus Farel tadi, jika qasadal iktisara 'alaiha. Jika dia meniatkan atau jika dia mencukupkan 1 kali basuhan saja. Oke. Nah, bila niati iktiraf. Lalu ketika itu dia celupkan tanpa niat iktiraf. Apa itu niat iktiraf? Dalam i'anah disebutkan iktiraf itulah qasdu ikhrajil ma' minal ina. Niat untuk mengeluarkan air dari bejana, liyarfa'a bihil hadasa kharijahu, untuk mengangkat hadas yang ada di luar bejana. Itu definisi iktiraf itu. Oke, qasdu ikhrajil ma' minal ina'i liyarfa'a bihil hadas kharijahu. Oke, untuk mengangkat hadas yang berada di luar bejana. Nah, jadi dia tanpa niat iktiraf, wala qasdi akhzil ma' li gharadil akhar, dan juga dia tanpa meniatkan mengambil air untuk hal yang lain. Contoh kan, tadi dia selesai basuh wajah, langsung dia niatkan ini untuk basuh tangan, langsung mustakmal. Tapi kalau dia niatkan selesai basuh wajah, dia niatkan air yang selanjutnya ini untuk basuhan yang lain, nah maka belum dihitung sebagai mustakmal. Oke. Tapi kalau sudah niatkan, nanti saya setelah basuh wajah, habis itu langsung basuh tangan, nah berarti kan dia niatkan, maka langsung ketika itu airnya di mustakmal ketika antum celupkan. Oke. Wala qasdi akhzil ma'i li gharadin akhar sara mustakmalan, maka dia airnya dihitung sebagai mustakmal bin nisbati li ghairi yadihi. Airnya mustakmal bagi tangan orang lain. Oke. Kemudian falahu ayyaghsila bima fiha baqi sa'idiha, maka ketika airnya sudah diambil, maka dia boleh membasuh apa yang tersisa dari lengannya itu. Tapi tidak boleh dia membasuh anggota yang lain. Oke, tidak ketika itu dia tidak boleh membasuh anggota yang lain. Dia cuma bisa membasuh anggota tangan sampai habis. Oke, sampai habis membasuh kedua tangan gitu. Jadi wa ghairu mutaghayyirin ini maktuf kemana? Ke ghairu mustakmal. Nah, jadi ma'ul mutlaq adalah ma'ul mutlaq yang pertama ghairu mustakmal. Kemudian ghairu mutaghayyir, air yang tidak berubah. Perubahan yang bagaimana? Taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak. Tapi kalau airnya itu berubah banyak, maka itu tidak mutlak. Oke, taghayyuran katsiran. Bagaimana patokan air itu berubah banyak? Bihaisu, sekira-kira yamna'u itlaqa ismil ma'alai, sekira-kira tidak terhalang kita untuk menamakan air itu sebagai air. Contoh, air cangkir ini kan asalnya kan air putih. Ketika dimasuki teh, maka tidak bisa usah sebutkan ini air putih lagi. Kenapa? Karena perubahannya itu sudah banyak, taghayyuran katsiran itu. Maka tidak boleh kita berwudu pakai air teh itu. Nah, bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma, sekira-kira kita terhalang untuk menyebutkan itu sebagai air. Oke? Contoh bi'an, sebagaimana dengan berubahnya salah satu dari sifat airnya. Apa tuh salah satu sifat air? Min ta'min, rasanya sudah berubah. Au launin, atau warna. Au rihin, atau bau itu. Oke, atau bau. Walau takdirian, walaupun perubahannya itu perubahan yang bersifat takdiri. Apa itu takdiri? Yang tidak tampak. Apa tuh contohnya? Bau yang sudah hilang itu, atau najis, atau air najis yang sudah hilang baunya itu.
Oke. Walau takdirian au kana taghayyuru, atau perubahannya itu bima ala udwil mutatahhiri fil asah. Apa tuh? Atau perubahannya itu gara-gara sebab sesuatu yang ada di anggota tubuh orang yang bersuci menurut pendapat yang kuat atau pendapat yang mu'tamad gitu. Oke, maka perubahannya itu disebut sebagai mutaghayyir gitu. Wa innama yu'athiru taghayyuru in kana. Nih, masuk ke pembahasan selanjutnya. Air itu akan disebut sebagai berubah. Nah, air itu akan kita sebut sebagai berubah. Yang pertama, jika bi khalitin. Apa itu bi khalitin? Dengan campuran atau dengan sesuatu yang bisa larut dalam air tersebut. Contohnya gula, teh itu, kopi gitu. Nah, ai mukhalitan lil ma, yang bisa berbaurnya dengan air itu. Oke, bisa berbaur dengan air itu. Wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il ain. Apa itu yang mukhalitun lil ma itu? Yaitu benda yang tidak terlihat berbeda dengan air. Nah, beda dengan ini, beda dengan air dengan minyak itu. Kan nampak beda itu. Air dengan minyak itu tidak akan bisa bersatu gitu. Nah, kalau misalnya air teh itu kan kita mirip apa? Mirip air kan itu. Dia bercampur dengan air itu. Sekira-kira benda tadi itu tidak terlihat berbeda dengan air gitu. Nah, jadi di sini disebutkan air itu akan berubah kalau bi khalitin tahirin, campuran yang sifatnya itu suci. Oke. Wa qad ghaniya. Berarti syarat yang pertama mesti bi khalid, dengan sesuatu yang larut. Yang kedua mesti bi tahirin. Kalau dia bercampur dengan sesuatu yang najis, apakah disebut sebagai mutaghayyir? Tidak. Air najis namanya. Oke, air najis. Jadi syarat kedua apa? Tahirin. Syarat yang ketiga, ghaniyal ma'u anhu. Apa itu ghaniyal ma'u anhu? Air itu dapat terhindar dari campuran tersebut. Sebenarnya air itu bisa menghindar. Lah, lalu kita masukkan itu, maka ini namanya mutaghayyir. Contoh, anggap ini cangkir ini air putih. Lalu Ustadz Fajri ingin memasukkan teh. Sebenarnya Ustadz bisa menghindari. Ustadz tutup gelasnya, jangan masukkan teh. Akhirnya dipaksa sama Ustadz Fajri masuk teh, gitu entah. Maka apakah ini mutaghayyir? Mutaghayyir. Kenapa? Karena sebenarnya air ini bisa kita halangi untuk tidak bercampur. Gitu. Tapi kalau airnya itu susah kita untuk menghalanginya, maka itu tidak mutaghayyir. Contohnya apa? Air yang bercampur dengan sesuatu yang ada di tempatnya. Contoh air lumut misalnya. Di tabik itu kan ada lumut kan? Antum lihat kan airnya kan hijau. Mutaghayyir enggak? Kalau dari segi zahir mutaghayyir, tapi hukumnya masih mutlak. Kenapa? Karena kita susah untuk menghindarinya. Ya kan? Tidak mungkinlah ketika itu antum pisahkan antara air dengan lumut yang ada di tabik tadi. Kalau yang gelas tadi kan bisa Ustadz tutup atau Ustadz pindahkan ke tempat yang lain itu. Nah, maka syarat yang ketiga, ghaniyal ma'u anhu. Sebenarnya air itu dapat menghindar dengan campuran tadi, tapi tetap juga masuk gitu. Nah, contohnya apa? Kaza'faran. Apa itu za'faran? Minyak itu atau minyak wangi. Oke. Bukan zafron ya. Za'faran itu. Nah, za'faran itu. Kemudian wasamari syajarin, dan buah-buah dari pohon yang tumbuh dekat air. Nah, nabata qurbal ma. Oke. Kemudian apa lagi contohnya? Wawarakin, daun-daun turiha summa tafattata. Daun-daun yang berjatuhan kemudian hancurnya ketika tiba di air. Oke. Kemudian la turabin. Nah, berarti la di sini berarti tidak termasuk mutaghayyir kalau airnya itu berubah gara-gara tanah. Wa milhimain wa in turiha fihi, walaupun dilemparkan tanah atau garam itu ke air tersebut.
Kemudian wala yadurru, tidak masalah kalau perubahannya itu yang tidak menghalangi penamaan. La yamnaul isma. Kenapa? Sedikit perubahannya. Contoh air putih, Ustaz masukkan 1 butir gula gitu. Kan 1 butir gula itu. Apakah airnya itu mutaghayyir? Enggak. Kenapa? Likillatihi. Karena yang menyebab dia berubah itu sedikit itu. Oke? Nah, walau ihtimalan, walaupun ketika itu masih ada kemungkinan atau keraguan itu. Contoh, bi an syakka ahwa katsirun au qalil. Ketika itu ragu dia, apakah campurannya itu sedikit atau banyak, maka tetap airnya itu tidak bisa kita hukumi sebagai mutaghayyir. Nah, kemudian wa kharaja biqauli. Biqauli itu maksudnya apa? Dengan perkataanku, kata musannif kan? Dikecualikan dari perkataanku yang mana tadi perkataanku? Bi khalitil mujawir. Ya kan? Tadi kan khaliti al mujawir. Jadi perkataan musannif tadi bi khalitin. Berarti yang mana yang dikecualikan? Al mujawiru. Berarti al mujawiru itu i'rabnya apa? Fa'il dari kharaja. Nah, wa kharaja maksudnya apa? Dikecualikan dari perkataan saya tadi yang mana dalam kurung antum buat khalitun. Apa yang dikecualikan? Al mujawir. Kadang ada sesuatu yang berubah itu bukan gara-gara khalit, tapi apa? Gara-gara mujawir. Mujawir itu apa? Bersebelahan. Oke? Letaknya itu bersebelahan. Apa itu mujawir? Wahwa ma yatamayyazu linnazir. Apa yang bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Beda dengan mukhalid. Kalau mukhalid yang tidak bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Kalau mujawir yang bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Contoh, ka'udin, kayu, batang kayu kan, waduhnin, minyak, walau mutayyabaini, walaupun kedua-duanya itu wangi. Kan ada kan batang kayu yang wangi kan? Batang kayu yang wangi dan juga minyak yang wangi gitu. Wa minhu ini kemana perginya? Wa minal mujawir, di antara yang mujawir itu apa? Al bakhur. Bakhur itu apa? Uap itu. Lah wa in kasura, walaupun banyak. Wa zahara nahurihi, walaupun banyak dan bisa memunculkan bau gitu atau wangi. Oke? Maka itu tidak disebut sebagai mutaghayyir. Oke, karena mutaghayyir itu bukan dengan mukhalid tapi dengan mujawir atau lil mujawarah itu. Khilafan lil jam'in. Apa itu jam'in itu? Berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Kalau kata kelompok ulama yang lain, mujawir juga termasuk yang merubah air. Oke? Nah, kemudian wa minhu aidon. Minhu ini apa? Wa minal mujawir. Dan juga termasuk air yang mujawir tadi, yang bersebelahan tadi itu, ma'un ughliya fihi, air yang mendidih, kan? Atau air yang dididihkan dengan gandum, sejenis gandum atau kurma, haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalitatin, sekira-kira tidak diketahui terpisahnya benda tadi, yaitu gandum atau kurma tadi, dari mukhalitah, dari percampuran. Oke? Maka itu juga termasuk mujawir. Bi allam yasil ila haddin bihaisu. Tapi dengan syarat air yang dididihkan dengan gandum tadi atau dengan kurma tadi bisa disebut sebagai mujawir dengan syarat bi alam yasil ila haddin, air tadi itu tidak sampai kepada batasan sekira-kira dia memiliki nama yang lain. Contoh kamirqatin. Apa itu mirqah? Kuah itu. Ya, kan kuah itu kan asalnya kan air putih. Antum masukkan bumbu. Nah, jadi kuah gulai itu. Masukkan santan, masukkan apa nih? Bumbu randang nih. Masukkan santan, masukkan ladu, apa itu. Jadi dah namanya kuah gitu. Oke? Nah, kalau sudah ada nama baru berarti itu namanya apa? Mutaghayyir.
Tapi selagi belum ada penamaan baru bagi air tersebut masih dihitung sebagai air mutlak. Kemudian ada pertanyaan, walau syakka, kalau dia ragu tentang benda sesuatu, amukhalitun huwa am mujawir, apakah sesuatu itu bersifat mukhalid atau bisa berbaur atau bisa mencampuri, atau mujawir atau bersebelahan saja, maka hukumnya apa? Lahu hukmul mujawir, maka hukumnya hukum mujawir. Nah, kemudian wa biqauli. Ini maksudnya apa nih wa biqauli? Ma'tufnya kemana? Wa kharaja. Tadi kan sebutkan wa kharaja biqauli bi khalitin. Maka yang kedua wa kharaja biqauli ghaniya anhu. Tadi kan disebutkan bahwa kalau mutaghayyir itu syaratnya apa? Ghaniya anhu. Sebenarnya air itu tidak butuh gitu. Lah, maka dikecualikan dari perkataanku yang ghaniya anhu, artinya yang dapat dihindari itu apa itu? Ma la yustaghna anhu. Sesuatu yang ketika itu butuh dengan campuran tadi. Contoh, kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Sebagaimana air yang berada di maqar. Maqar itu apa? Tempat posisinya itu. Wa mamarrihi, tempat dia lalu atau jalan itu. Oke? Min nahwi tinin. Jadi kalau air bercampur dengan tanah atau lumut, apakah itu mutaghayyir? Tidak, karena percampurannya itu berada di maqar, di tempat dia menetap. Kalau misalnya ada air lalu lewat bersentuhan dengan pohon, berubah dia, apakah mutaghayyir? Tidak, karena itu fi mamar, tempat lewat. Oke? Contoh kan antum menghidupkan air keran. Air keran itu berubah dia. Apakah mutaghayyir? Tidak, karena itu tempat makarnya. Keran itu tempat makarnya, atau selang itu tempat, atau pipa ya. Pipa itu tempat makarul alma itu. Wa tuhlubin, apa itu tuhlub itu? Lumut. Wa tuhlubin mutafattitin, lumut yang sudah hancur. Wa kibritin, kibrit itu sejenis kapur, kan? Wa kataghayyuri, dan juga hukumnya sama, dihitung sebagai tidak mutaghayyir kalau airnya itu berubah dengan bitulil muksi. Apa itu tulil muksi? Lama tersimpan atau lama terdiam itu. Antum simpan air dalam baskom selama sebulan. Nah, bulan depan antum lihat berubah dia. Apakah mutaghayyir? Tidak, karena perubahannya itu perubahan bitulil muksi. Yang pertama. Yang kedua, la yastaghni anhu. Apa itu? Tidak bisa kita hindari. Karena mungkin setiap waktu antum cek air itu harus dipisahkan zat-zat yang bisa merubahnya, karena mungkin. Nah, oke. Maka sesuatu yang susah untuk dihindari. Nah, tapi kalau yang teh tadi bisa saja dihindari. Ustaz buang gelasnya atau Ustaz tutup gelasnya. Tapi kalau air yang berdiam selama sebulan itu kan tidak bisa kita hindari. Dia sudah fitrahnya itu berubah itu. Oke. Wa kataghayyuri bituli al-muksi. Atau hukumnya sama dengan taghayyuri bi awraqin mutanathirah bi nafsiha. Atau air itu berubah gara-gara daun-daun yang berguguran, mutanathirah. Oke, berguguran dengan sendirinya. Contoh dengan angin. Tapi kalau sengaja antum goyak pohon itu kan, antum turun daun-daunnya itu, berubah air yang di bawah, maka itu mutaghayyir. Oke, tapi kalau daun itu turun dengan sendirinya, kena air yang di bawah lalu berubah, maka itu tidak dihitung sebagai mutaghayyir. Wa in tafattatat, walaupun hancur daun itu di dalam air tadi, wa ba'udat, walaupun pohonnya itu jauh dari air, oke, maka tidak dihitung sebagai mutaghayyir. Tidak dihitung sebagai mutaghayyir.